Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa, mahasiswi dibekali 3: akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan, mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes, karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin. Sebagai mahasiswa yang punya banyak sekali kegiatan kampus, bagaimana caranya tetap istiqomah kepada Allah? Ada kekeliruan cara berpikir. Dianggapnya kalau dia sibuk dengan kegiatan kampus, dia tidak beribadah. Karena yang dianggapnya ibadah itu adalah sholat duha, baca Quran, i'tikaf, ibadah. Sedangkan sibuk di kampus tidak ibadah. Padahal sejak dia dari mulai berangkat dari kampungnya sampai ke Samarinda di Polnes sampai pulang itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini 14 semester. Kau kenapa lama kali selesai? Jihad fisabilillah. Enggak. Tapi itu kalau belajar ke Al-Azhar, Ustaz, fisabilillah. Enggak. Semua ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain, wajib setiap individu. Karena kalau tidak benar akidahnya, tidak benar fikihnya, tidak benar ibadahnya. Adapun ilmu ini fardu kifayah. Siapa yang memperbaiki jembatan, memperbaiki bangunan, memperbaiki yang bersifat teknik ini kalau tidak orang-orang politeknik? Kalau diserahkan itu kepada Abdul Somad, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diserahkan orang pada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Tetap aktif di kampus, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan negara, melanggar aturan-aturan agama, maka itu bernilai jihad fisabilillah. Baca Qur'annya tetap, sholatnya jangan sampai tinggal. Bedakan antara ibadah dengan amal soleh. Sholat ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah. Tapi engkau di kampus menuntut ilmu, kau bekerja nanti, maka itu adalah amal soleh.
menghadap Allah melalui dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dalam ibadahnya. Ibadahnya benar, amal solehnya benar, maka total 24 jam tidurnya amal soleh. Bismika Allahumma ahya wa amut, sampai bangun makannya amal soleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, di kampusnya amal soleh. Kalau dalam WC, toilet najis, tempat setan aja bisa bernilai amal soleh. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar dengan kaki kanan, ghufranaka, bernilai amal soleh. Yang penting ikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.